Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyyan. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Profesor Rainal Ghazali, seorang praktisi bisnis sekaligus guru besar ilmu manajemen Universitas Indonesia, dalam pengantar bukunya yang berjudul The Great Shifting, halaman 8 Romawi menjelaskan, saat ini kita sudah berada di era disrupsi, di mana sebuah era dengan perubahan yang terjadi secara bertubi-tubi dan tak pasti, yang ditandai dengan kemajuan industri teknologi, terutama teknologi komunikasi. Menurut beliau, hal ini sangat berdampak pada pola interaksi dan komunikasi yang terjadi saat ini. Karena ekosistem digital mengambil peran penting antar koneksi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kini manusia dapat terhubung kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun jika mampu memanfaatkan teknologi digital. Namun sebaliknya, jika kita tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital, maka akan terasingkan dan diasingkan oleh keadaan. Fenomena ini terlihat seperti bangkrutnya pasar-pasar tradisional, ragam-ragam konvensional, bahkan abang ojek yang mangkal secara manual karena semuanya dialihkan secara virtual dan digital. Betul hadirin? Hadirin, berdasarkan Hotswitch yang bertajuk Digital 2024, terungkap bahwa jumlah pengguna internet saat ini mencapai angka 221 juta jiwa dari jumlah populasi sebanyak 278,7 juta jiwa. Artinya sebanyak 79,5% lebih masyarakat Indonesia mengakses internet melalui gadgetnya. Memang teknologi digital pada prinsipnya sangat membantu untuk mencapai kualitas Indonesia. Memang teknologi digital ini pada prinsipnya sangat membantu untuk mencapai tujuan yang bersifat bebas nilai. Memang teknologi digital ini pada prinsipnya sangat membantu untuk mencapai bebas nilai. Pengajaran Al-Quran mampu menjangkau Madiun secara global dan universal. Timbul pertanyaan, bagaimanakah kita menyikapi masalah-masalah tersebut? Sebagai jawabannya,
Maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Pengajaran Al-Quran di Era Digital, dengan landasan Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa kalam insya talabi dalam bentuk amr, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah pengajaran melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan Juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu hadin ala hasbi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa qiyadih.
Setiap orang harus diajarkan sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan serta ketaatannya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, ketika pendekatan dakwah yang sudah kita jelaskan tadi sebagai pedoman dari Allah yang harus kita pahami dan kita amalkan sebagai tuntunan dan tantangan zaman, apalagi seperti di era digital sekarang ini. Jujur, kita akui konten-konten dakwah masih didominasi oleh nuansa saling membenci, pornografi dan porno aksi, bahkan sebagai lapak memasarkan ideologi kanan dan kiri. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, hal ini terbukti menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia bahwa dalam rentan 4 tahun terakhir, tepatnya di era wabah pandemi, ternyata hadirin, konten-konten yang sering dicari oleh masyarakat di negeri kita tercinta ini adalah film Ramadan, musik, olahraga dan kuliner. Sedangkan konten-konten dakwah berada di urutan ke-7. Jika ini selera pasarnya hadirin, berarti kemasan dakwah digital harus lebih kreatif, inovatif, edukatif, argumentatif. Tapi dalam pembahasan rekreatif inilah hadirin, model dakwah tontonan yang akan menjadi tuntunan. Hadirin, begitu besar peluang pengajaran Al-Quran melalui media sosial di era digital. Oleh karena itu, semangat dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita gelar khairu ummah sebagai umat terbaik, sebagaimana dalam firman Allah Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah, seandainya
ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah nan Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, Al-Tabari, dan Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khairu ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang telah Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita. Nahnu afdalu minkum wa dinuna khairum mimma tad'unana ilaih. Ayat tersebut menjadi poster bagi kita untuk siap tampil menjadi agent of change yang menyuarakan kebenaran, mengisi ruang kosong dengan kebaikan. Jangan sampai ruang informasi diisi oleh hal-hal yang jauh dari kebenaran. Maka mulai sekaranglah saatnya isi media sosial dengan konten-konten dakwah yang indah dan menggugah. Hadirin, dari kesimpulan tadi dapat kita simpulkan bahwa pengajaran Al-Quran di era digital dapat dilakukan pada dua bagian. Pertama, pengajaran Al-Quran dari era tradisional ke era digital. Kedua, dari konten dakwah yang monoton menjadi asyik ditonton. Dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Sebelum kami tutup syarahan ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah syair lagu berikut ini. Marilah kita berdakwah, janganlah lelah, niatkan lillah. Hai kawan, janganlah segan dan juga enggan, kuatkan iman. Sekian dan demikian, hadanallahu wa iyyakum ila syiratim mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikianlah penampilan peserta S13. Untuk selanjutnya, penampilan terakhir kami panggil nomor S14. Apakah sudah hadir di ruangan ini? Sekali lagi kami panggil peserta S14. Tidak ada? Ya, pemanggilan yang ketiga kalinya, pemanggilan terakhir kami panggil peserta S14. Ya baik Dewan Hakim, sesuai dengan tata tertib, peserta S14 sudah dipanggil tiga kali dan tidak ada di ruangan. Maka dengan berakhirnya penampilan S13, berakhir juga untuk seluruh penampilan peserta di hari pertama dalam cabang Musabaqah Syarhil Quran MTQ ke-38 tahun 2024. Tentunya seluruh kerabat kerja dari tim Syarhil Quran mengaturkan terima kasih wabil khusus kepada para supporter, para tamu undangan dan para pengunjung. Dan tentunya kami mengundang, jangan lupa besok hari dari pukul 8 juga akan berlangsung penampilan Syarhil Quran
yang lebih meriah tentunya di ruangan ini. Silakan Bapak Ibu boleh menggiring jamaahnya atau supporternya supaya lebih terasa syiar MTQ-nya. Terima kasih dan baiklah kita tutup kegiatan hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.